Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-9. Ya, untuk pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan juga pajak penghasilan pasal 26. Ya, PPh pasal 21 itu berkaitan dengan pemotongan pajak atas gaji atau salary yang diterima oleh karyawan di perusahaan atau di sebuah institusi. Kemudian, kalau PPh pasal 26 itu berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh warga negara asing atau badan asing yang menerima penghasilan di Indonesia. Ya, pajak penghasilan pasal 26, seperti itu. Nah, kita akan membahas agenda atau outline yang akan kita bahas berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 26, dan juga diskusi atau kasus berkaitan dengan kedua pajak tersebut. Nah, dasar hukum daripada pajak penghasilan pasal 21 itu terdapat di dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 garing PJ garing 2016. Nah, pajak penghasilan pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Ya, bila kita lihat, tentunya pemotongan pajak atas penghasilan tersebut akan dilakukan oleh si pemberi kerja atau perusahaan ya, yang memang membayarkan gaji. Lalu yang kedua adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bendahara pemerintah itu siapa, Pak? Bendahara pemerintah contohnya PT Freeport Indonesia, PT Caltex ya, dulu ada PT Caltex, ada PT Newmont, kemudian ada PT Pertamina ya. Tentunya itu yang akan masuk dalam kategori bendahara pemerintah. Lalu ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Ya, ada dana pensiun atau badan lain yang memang membayarkan uang pensiun. Jadi, sebelum dana pensiun tersebut dibagikan ke rekening masing-masing penerima pensiun, tentunya akan dipotong dulu PPh pasal 21. Lalu ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, jadi badan yang membayarkan honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang memang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan tuh kayak apa sih Pak? Yang mengadakan seminar atau dia mengadakan event-event tertentu, ya. Lalu melakukan nantinya penyelenggara kegiatan tersebut akan melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, definisi daripada pajak penghasilan pasal 21 ya, pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ya, jadi pajak ini memang dikenakan karena adanya apa? Karena ada pekerjaan yang dilakukan. Kalau memang karyawan bekerja di sebuah perusahaan, berarti dia harus dikenakan pajak. Lalu ada jasa yang dilakukan, dan juga kegiatan-kegiatan lain ya, seperti itu. Lalu ada penghasilan yang dimaksud
dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Ya, selama namanya penghasilan dan definisi daripada penghasilan kan sebenarnya adanya tambahan kemampuan ekonomis. Itu adalah definisi daripada penghasilan. Nah, itu masuk dalam kategori penghasilan, gaji, upah, honor, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain. Lalu, saat terutang, saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Ya, saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Ya, jadi kita lihat nih, yang mana sih yang kejadian duluan. Kalau memang pertama kali diterimanya penghasilan tersebut, ya berarti itu yang mulai dikatakan sebagai terutang. Kalau memang karyawan menerima penghasilan tanggal 25, Pak, 25 di bulan ini, nah berarti itulah tanggal saat terutangnya. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya perbedaan pengenaan dalam pajak penghasilan pasal 21 maupun pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 21 ya, wajib pajak dalam negeri untuk dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 dikenakan kepada subjek pajak luar negeri. Kalau yang PPh 21 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri, PPh pasal 26 dikenakan kepada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri itu siapa aja, Pak? Contoh, ada tenaga ahli dari luar, kemudian menerima penghasilan di Indonesia. Contohnya tenaga ahli ini ya karena dia misalnya lebih paham dalam pengoperasian mesin tertentu yang kebetulan mesin ini diimpor dari luar, ya misalnya diimpor dari Korea. Sehingga kita mendatangkan tenaga ahli tersebut untuk melakukan simulasi atau memberikan training singkat lah kepada karyawan-karyawan atau SDM yang ada di Indonesia. Jadi kita hire tenaga ini dari Korea. Begitu dia menerima penghasilan di Indonesia, nah itu dikenakan PPh pasal 26. Tetapi kembali lagi melihat kepada time test-nya dia. Dia tinggalnya di Indonesia itu selama berapa lama ya? Stay di Indonesia lebih dari 183 hari atau tinggalnya kurang dari 183 hari. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah masuk dalam kategori subjek pajak ya. Subjek pajak ada pegawai, kemudian ada penerima uang pesangon, selanjutnya adalah pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris, lalu ada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, kemudian ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai ya kan. Kalau komisaris ini kan sebagai siapa? Sebagai pengawas doang. Di mana komisaris juga tidak bertindak seperti seorang direktur. Kalau kalau direktur itu kan mengambil keputusan kan, ikut mengambil keputusan. Sedangkan yang namanya komisaris itu dia enggak. Dia hanya sebagai dewan pengawas yang ibaratnya kayak memantau doang lah. Dia cuma kayak memantau lalu dia mengayomi atau melindungi perusahaan ini, di mana kadang satu waktu atau dalam jangka waktu tertentu, kadang si direktur minta pendapatnya komisaris, tapi sebenarnya nggak terus-terusan, karena juga si komisaris ini juga nggak punya suara ya sebenarnya ya. Dia memberikan advice, tapi tidak dijadikan patokan untuk mengambil keputusan final di dalam perusahaan. Lalu masuk dalam kategori subjek pajak ada mantan pegawai, kemudian ada peserta kegiatan. Ya, ada mantan pegawai, lalu ada peserta kegiatan. Nah, subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, diantaranya adalah bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, ada tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai, dan aktuaris. Ya. Ya, jadi tenaga ahli ya untuk subjek pajaknya adalah tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, yaitu tenaga ahli. Kemudian pekerja seni, lalu ada olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Lalu ada pengarang, peneliti, dan penerjemah, memberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor, multilevel marketing, direct selling, atau sejenis. Nah, pengecualian subjek, ya, pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik, berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat, ya, ya dengan syarat satu bukan warga negara Indonesia, ya. Kemudian di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Berarti kalau pejabat-pejabat ini ya, pejabat negara asing ini kalau ternyata dia menerima penghasilan di luar jabatannya, atas penghasilan itu akan dikenakan PPh pasal 21. Kemudian berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Ya asalkan kalau misalnya nih ada duta besarnya itu di duta besarnya Indonesia yang ada di negara tersebut, dia kenakan pajak terhadap duta besar kita. Ya berarti duta besarnya negara itu ketika dia di-hire di Indonesia, ketika dia masuk di Indonesia pun akan dikenakan pajak juga. Ya, jadi ibaratnya adalah kita tuh harus win-win solution lah. Jadi harus berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Seperti itu. Ya, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat satu adalah bukan warga negara asing. Ya, bukan warga negara Indonesia. Maaf. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Ya, jadinya akan masuk dalam definisi atau kategori pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, itu pun harus dikecualikan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada kantor sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta Selatan. Berarti pejabat-pejabat tersebut sejauh mereka bukan warga negara Indonesia, tentunya dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat objek pajak. Apa aja sih, Pak, objek pajak penghasilan tersebut? Ya, kita akan lihat juga ya. Ya, objek pajaknya terdiri dari satu penghasilan pegawai tetap, ya. Penghasilan pegawai tetap. Penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai tetap tentunya akan dikenakan atau masuk dalam kategori objek pajak penghasilan. Ya, kemudian yang kedua adalah penghasilan teratur penerima pensiun ya. Kalau memang dia adalah penerima pensiun, berarti dia adalah penghasilannya diterima secara teratur, berarti masuk dalam kategori sebagai objek pajak. Lalu yang ketiga, pembayaran sekaligus, ya, pembayaran sekaligus uang pesangon,
tunjangan hari tua, jaminan hari tua selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Lalu yang keempat adalah upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Ya, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian, objek pajak berikutnya ada imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Contohnya ngapain, Pak? Misalnya nih, ada perusahaan yang bergerak di bidang cleaning service, khususnya cleaning service kolam renang, katakanlah demikian. Terus dia tugaskan seorang karyawannya untuk membersihkan kolam renang yang dimiliki oleh misalnya oleh seorang pejabat di daerah tertentu. Nah, karyawan tersebut karena dia melakukan pemberian jasa, yaitu jasa kebersihan atau jasa cleaning service pembersihan kolam renang tersebut, akan dikenakan PPh pasal 21. Ya, contohnya begitu. Lalu ada imbalan kepada peserta kegiatan, ya, imbalan kepada peserta kegiatan, kemudian ada penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Non-Komisaris, Dewan Pengawas Non-Pegawai, lalu ada pembayaran kepada mantan pegawai. Kok bisa, Pak, pembayaran kepada mantan pegawai? Karena pegawai ini walaupun dia bukan lagi sebagai pegawai di perusahaan, pasti dia kan udah keluar ibaratnya, tapi dia mendapatkan honor atau mendapatkan insentif itu berdasarkan pekerjaan yang telah dia lakukan di masa silam. Makanya dia masuk dalam kategori pembayaran tersebut yang dibayarkan kepada ex pegawai tersebut dikategorikan sebagai objek pajak. Ya, seperti itu. Kemudian penarikan dana pensiun. Penarikan dana pensiun oleh pegawai. Ya, untuk penarikan dana pensiun oleh pegawai ini, penarikan dana pensiun oleh pegawai tentunya akan dimasukkan sebagai penarikan dana pensiun oleh pegawai tentunya akan dikategorikan juga sebagai objek pajak. Nah, pengecualian dari objek pajak, pertama ada santunan asuransi kesehatan, lalu ada kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa, natura atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Apa tuh Pak natura? Kenikmatan misalnya berupa tunjangan beras, ya, kan kenikmatan yang diperoleh. Berarti kan tunjangan ini kan karena dia berupa tunjangan yang masuk dalam kategori kebutuhan ya, kebutuhan bahan pokok ibaratnya kan. Berarti kan kenikmatan ini pun harus dikategorikan sebagai pengecualian objek pajak. Lalu iuran kepada dana pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dibayar pemberi kerja, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima orang pribadi, dan juga beasiswa. Lalu untuk ketentuan khususnya adalah natura dan atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenai PPh, wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Lalu ada natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Ya, natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Kemudian objek PPh pasal 21 final. Objek PPh pasal 21 final, penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, Peraturan Menteri Keuangan nomor 262 garing PMK 03 tahun 2010.
Lalu ada dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. Ya, untuk keputusan Dirjen Pajak nomor 333 PJ 2001. Lalu ada uang tebusan pensiun PP nomor 68 tahun 2009. Uang tebusan pensiun PP nomor 68 tahun 2009. Lalu ada uang pesangon PP nomor 68 tahun 2009. Itu untuk objek PPh final. Ya. Jadi objek pajak penghasilan tersebut bersifat final, tidak bisa dikreditkan. Lalu ada pemotong, penyetor, dan pelapor terdiri dari pemberi kerja berbentuk orang pribadi, badan, atau BUT, pemotong, penyetor, dan pelapor pemberi kerja berbentuk orang pribadi, badan, atau BUT, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, atau ada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atau subjek pajak luar negeri, penyelenggara kegiatan. Nah, kemudian untuk pengecualian pemotong ada kantor perwakilan negara asing. Ya, pengecualian pemotong ini ada kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, memberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, pemberi kerja orang pribadi yang memang tidak melakukan kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas. Lalu untuk alur pekerjaan wajib pajak orang pribadi, biar kita lihat di sini beban pajak ini sesuai dengan surat pemberitahuan tidak termasuk PPh final. Beban pajak ini tuh apa sih Pak? Beban pajak ini tuh sesuai dengan tarif progresif pasal 17 yang 5, 15, 25, 30%. Itu beban pajak ini. Dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, dikurangi kredit pajak lain seperti PPh pasal 22, 23, 24. Ya. Beban pajak ini juga bisa selain definisinya adalah sesuai dengan tarif progresif pasal 17, dia bisa juga kategorinya adalah tarif PPh badan yang 25%. 25%. Ya, tarif PPh badan kan yang lama 25%, sekarang jadi naik lagi menjadi turun yang menjadi 20%. Menjadi 22%. Nanti turun di tahun 2022 menjadi 20%. Nah, seperti itu. Nanti beban pajak ini itu nanti akan dikurangi kredit PPh pasal 21, dikurangi dengan kredit pajak lainnya seperti PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23 belanja jasa, 24 kredit pajak luar negeri. Lalu dikurangi dengan pajak yang dibayar sendiri, angsuran PPh pasal 25. Lalu akhir tahun pajak kurang atau lebih dibayar. Akhir tahun pajak kurang lebih bayar. Akhir tahun pajak kurang atau lebih bayar. Nah, kemudian PPh pasal 21 lebih bayar. Jika wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun, sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. Ya, ini ada ketentuan yang berbeda juga ya. Kalau memang WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.
Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. Nah, ini lapisan tarif ya, berdasarkan tarif progresif pasal 17. Ya, yang tadi barusan saya sampaikan. Ada lapisan penghasilan kena pajak yang pertama, mulai dari 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya adalah 5%. Ya. Kemudian nomor yang kedua, lapisan penghasilan kena pajak yang kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya adalah 15%. Kemudian untuk lapisan tarif yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, ya di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif adalah 25%. Dan di atas 500 juta rupiah, nomor yang keempat, tarifnya adalah 30%. Ya, berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, kita bisa melihat demikian. Nah, kepemilikan dari nomor pokok wajib pajak, ya, kita kan punya nomor pokok, punya NPWP, buat apa sih sebenarnya? Lalu kalau kita nggak memiliki NPWP itu kenapa sih? Eh, Ya, kepemilikan NPWP bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Ya, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Lalu pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek pajak PPh pasal 21 yang bersifat final. Ya, jadi pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Dan jika nomor pokok wajib pajak diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Ya, jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Nah, atas pajak yang lebih bayar dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan atau mengurangi pajak di periode setelahnya. Ya, atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya, di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan atau mengurangi pajak di periode setelahnya. Nah, dasar pengenaan, kita lihat ya, penghasilan kena pajak, berlaku penghasilan kena pajak, penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, ya. Penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP ya. Penghasilan tidak kena pajak kita sekarang berapa? 4,5 juta rupiah ya per 1 WP. Ya, jadi berlaku penghasilan kena pajak, penghasilan neto dikurangi PTKP, lalu pegawai tetap, dan penerima pensiun berkala. Lalu berlaku penghasilan kena pajak, penghasilan kotor atau penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan. Lalu pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4,5 juta rupiah. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4,5 juta rupiah. Jadi kalau penghasilan yang saya terima Pak di bawah 4,5 juta per bulan atau pokoknya di bawah PTKP lah 4,5 juta atau di bawah 54 juta per tahun misalnya kan, berarti saya nggak bisa dikenain pajak, betul ya, berarti itu tidak bisa dikenakan pajak. Berlaku PKP sama dengan 50% dari bruto dikurangi PTKP per bulan. Ya, jadi di situ bisa kita lihat
Untuk pengusaha kena pajak 50%. Ya, berlaku pengusaha kena pajak 50% dari penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak per bulan. Berlaku PKP 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP per bulan. Nah, itu bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Ya, bila dilihat dari sana, untuk pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun yang bukan. Lalu, penghasilan yang melebihi 450.000 sehari. Nah, ini sampai dihitung ya berdasarkan harian. Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi 4,5 juta rupiah. Ya, 50% dari penghasilan bruto, bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan. Lalu penghasilan bruto, seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. Ya, penghasilan brutonya seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, berikut ini adalah elemen daripada PTKP. Elemen PTKP di situ ada wajib pajak sendiri 54 juta rupiah. Kalau dia menikah atau kawin statusnya, PTKP-nya adalah 4,5 juta rupiah. Ya, kalau wajib pajak sendiri 54 juta, status kawin adalah 4,5 juta rupiah. Lalu tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan. Berarti misalnya kalau seorang karyawan dia punya adik atau dia punya orang tua ya, bisa ya diakuin ya PTKP. Tapi kalau ini lebih banyak mengacu kepada kalau dia sudah menikah. Kalau misalnya dia menikah, punya anak 4, berarti yang hanya boleh ditanggung hanya 3 orang maksimal yang bisa ditanggung. Tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan, satu orangnya 4,5 juta dikali dengan 3, ya kan? Berarti 13,5 juta, sorry 16. Berarti berapa itu? 16, 17,5 ya, seperti itu. Lalu untuk PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung, ya itu 4,5 juta rupiah. PTKP bagi istri ya, PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung. Lalu untuk tata cara perhitungannya, ya di sini ada pegawai tetap, lalu penghasilan di akhir masa kerja, lalu ada pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, kemudian ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan, lalu ada penerima lain, penerima atas beban APBN atau APBD, penerima atas ya, dan penerima atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pegawai tetap penghasilan bruto 5% dari penghasilan bruto maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun untuk biaya jabatan, ya kan? Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, 5% dikali dengan jumlah penghasilan bruto. Tapi ada ketentuan, maksimal adalah 500.000 rupiah per bulan atau 6 juta rupiah per tahun.
Kemudian dikurangi dengan iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua dibayar sendiri, lalu dari sana setelah dikurangi iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua dibayar sendiri, diperoleh penghasilan neto. Ya, setelah itu ya, kalau kita lihat nih alurnya ya, teman-teman bisa perhatikan dengan seksama. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Setelah itu, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi dengan iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua, diperoleh penghasilan neto. Lalu dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, diperoleh penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif PPh terutang. Hingga dapat pajak yang terutangnya berapa, Pak? Oke, tinggal dimasukkan. Nah, penghasilan pegawai tetap, di situ teman-teman bisa lihat ada gaji pokok, lalu ada tunjangan berkesinambungan, kemudian ada uang rapel. Uang rapel itu apa sih, Pak? Misalnya perusahaan udah janjiin kita naik gaji di bulan Januari, tapi Januari, Februari, Maret kok belum naik-naik juga. Ternyata bulan April baru dia direalisasikan. Nah, selisih kenaikan dari Januari, Februari, Maret, dan April akan dikumpulkan semua, diakumulasi, dan dimasukkan, dialokasikan ke dalam bulan April misalnya. Kalau misalnya naiknya adalah kalau baru direalisasikan di bulan April. Padahal udah dijanjikannya sejak Januari. Jadi nanti uangnya dirapel. Seperti itu. Kemudian ada imbalan tahunan dan juga ada natura. Ya. Hati-hati ya, di situ ada natura. Kalau natura tertentu memang tidak dikenakan atau tidak masuk objek PP 21. Tapi kalau kenikmatan dalam bentuk misalnya tunjangan pulsa, masuk nggak Pak hitungan? Kan kalau tunjangan pulsa bisa diakuin, tapi sebesar 50%. Ya, jadi kita harus hati-hati, lihat lagi aturan. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah perspektif daripada pemberi kerja ya untuk pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi. Kemudian memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan. Ya, seperti itu. Ya, jadi perspektif pemberi kerja, ada pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi ya. Kan kalau misalnya dipotong PPh 21 kita akui sebagai apa? Sebagai beban gaji kan. Tentunya akan diakui sebagai beban gaji. Maka dari itu teman-teman tinggal masukkan itu sebagai beban gaji. Lalu memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan atau di neraca. Ya, jadinya bisa memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan slide berikut. Nah, ini perhitungan teknis ya, draft daripada perhitungan PPh pasal 21. Kalau teman-teman lihat, gaji pokok ditambah dengan tunjangan, bonus, imbalan bulan lain, ada iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan JPK yang dibayarkan perusahaan. Totalnya dapat penghasilan bruto per bulan. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, lalu mengurangi lagi iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua yang dibayarkan karyawan, diperoleh penghasilan neto per bulannya. Ya. Nah, untuk penghasilan neto itu kan itu baru 1 bulan, kita kalikan 12.
supaya dapat angkanya 12. Selanjutnya penghasilan neto setahun, lalu kita hitung penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan neto per bulan, penghasilan neto setahun, lalu penghasilan tidak kena pajak, lalu diperoleh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif, ya kan? Tarif, baru dari sana, tarif yang mana Pak? Tarif yang 5, 15, 25, 30% itu tadi. Lalu pajak berutang setahunnya kita udah dapatkan, karena tadi kan di atas ini kita udah kali 12 nih. Ini di bawah sini kita kan udah dapat dong pajak berutang setahun, kita bagi 12. Dapatlah di sini. Ya, selanjutnya adalah kita akan memperoleh pajak terutang setahun dan dibagi 12 menjadi pajak terutang per bulan. Nah, bila teman-teman lihat di sini, Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah dan membayarkan iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 250 ribu rupiah. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Ya, karena gajinya sebulan yang diterima oleh Arbi dimasukkan di situ 6 juta, kemudian pengurang biaya jabatan, apakah benar 5%, ya, kita buat coba 0,05 dikali dengan 6 juta rupiah, diperoleh angkanya 300 ribu. Berarti 5% dikali 6 juta, ya, untuk memperoleh biaya jabatan dapat 300 ribu rupiah. Selanjutnya, iuran pensiun yang dibayarkan adalah 250 ribu rupiah. Kita lihat kembali ke atas tadi ya, bahwa untuk biaya jabatan itu maksimal adalah 500 ribu rupiah. Kemudian, untuk iuran pensiun itu sebenarnya ada juga ya. Iuran pensiunnya itu maksimal adalah 200 ribu rupiah. Nah, pertama biaya jabatan 300 ribu rupiah, kemudian iuran pensiunnya adalah 250 ribu rupiah. Ya, di sini kan iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 250 ribu rupiah. Sedangkan pengurang nih kita harus hati-hati di sini nih ya. Karena iuran pensiun itu ada maksimal juga seperti biaya jabatan. Ya, iuran pensiun juga ada maksimal. Nah, karena di dalam soal diakui 550 ribu, ya udah kita masukkan 300 ribu ditambah dengan 250 ribu dapat 550 ribu rupiah. Sehingga total penghasilannya adalah 6 juta dikurangi dengan 550 ribu rupiah ya. Coba 6 juta dikurangi dengan 550 ribu rupiah dapat 5.450 ribu rupiah. 5.450 ribu rupiah itu kita kalikan dengan 12. 5.450 ribu rupiah kita kali 12 dapat 65.400 ribu rupiah kan. Nah, 65,4 juta ini adalah penghasilan kita setahun. Lalu untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak, untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak kita adalah PTKP-nya adalah 54 juta rupiah. Karena dia kawin, berarti nambah 4,5 juta, 54 tambah 4,5. Ditambah ada tanggungan 2, 9 ditambah 9 sama dengan 67.500.000 rupiah. 67,5 juta rupiah, sehingga besarnya PTKP kita dalam 1 tahun untuk PTKP-nya si Arbi 67,5 juta rupiah. Lalu kita hitung penghasilan setahunnya Arbi 65.400.000 rupiah dikurangi dengan 67,5 ya.
Jadi hasilnya negatif pasti kan. Masa PTKP-nya lebih besar daripada gajinya dia setahun, ya kan? Gaji dia setahun cuma 65.400.000. Penghasilan tidak kena pajaknya dia 67.500.000 rupiah. Jadi sehingga hasilnya adalah negatif 2.100.000 rupiah. Ya ini salah satu contoh yang kita lihat ternyata PTKP saking besarnya akhirnya malah melebihi jumlah daripada penghasilan setahun. Ya seperti itu. Ya jadi teman-teman bisa langsung membuat jurnalnya adalah beban gaji di debit 6 juta rupiah, kemudian pada kas dikredit sebesar 6 juta rupiah. Ya. Kok 6 juta Pak? Iya kan kita si Arbi memperoleh gaji sebulan 6 juta, lalu kita akuin kan jurnalnya kan, beban gaji pada kas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kasus kita yang berikut. Ya, untuk kasus kita berikut, Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Ya, Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000 rupiah. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Ya kita masukin nih, sekarang gajinya jauh lebih besar ya. Tadi si Arbi gajinya kan 5 juta, sedangkan Harun di sini gajinya 10 juta. Kita masukkan gaji sebesar 10 juta rupiah, pengurangnya adalah biaya jabatan 500.000 rupiah. Nah ini udah jelas salah nih, iuran pensiun. Ya sekali lagi, kalau biaya jabatan memang maksimal 500.000, karena kita dapatnya dari mana? 5%. Ya 500.000 itu kan berarti 0,05, kita kalikan dengan 10 juta tuh. Pas banget. Batasan maksimal pengakuan biaya jabatan 500.000 rupiah. Untuk iuran pensiun, sebenarnya yang menjadi maksimal adalah angkanya 200.000 rupiah. 200.000 rupiah adalah maksimal, sedangkan di sini iuran pensiunnya yang ditanggung sendiri sebesar 500.000, dia akui semua sebesar 500.000, padahal harusnya hanya 200.000, maksimal 1 tahun, 1 bulan, berarti kalau sebulannya adalah 200.000, setahunnya itu harus dikali 12, 2.400.000 rupiah. 2,4 juta rupiah ya diperoleh dari 200.000 dikali dengan 12. 10 juta dikurangi dengan 1 juta dapat 9 juta, sehingga penghasilan neto setahunnya tinggal kita kaliin. 9 juta dikali dengan 12 dapat 108 juta. Ya, kemudian kawin dan tanggungan 3. Kok tanggungan 3? Tanggungan 2, ini salah ya. Kawinnya adalah 4.500.000 tambah tanggungannya 2 orang. Ini kok 3? Langsung aja 4,5 dikali 3. Ini lebih ngaco lagi nih. Ya ini PTKP-nya salah nih. Kan kawin tanggungan 2 orang, berarti kawin 4,5 juta, lalu tanggungannya 3 ya berarti adalah, jadi totalnya 13,5 juta. Lalu di situ penghasilan kena pajaknya, harus penghasilan setahun dikurangi dengan PTKP, dapat penghasilan kena pajak 36 juta, lalu dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 ya, 5, 15%, 25, dan seterusnya. Kemudian diperoleh angka pajak per bulannya di sana. Ya, kalau pajak per bulan diperoleh di situ ya, sesuai dengan contoh kasusnya aja ya. Sebenarnya hitungannya salah ini. Tuh 2.900.000 dibagi 12, 241.667.
Itu adalah PPh 21 per bulan yang diakui oleh yang nantinya akan diakui oleh Harun. Sedangkan beban gajinya adalah 10 juta. Kemudian untuk kas yang akan dibayarkan kepada Harun adalah 9.758.333, 9.758.333. Kemudian utang PPh pasal 21 241.667. 10 juta dikurangi dengan 241.667. Dapat 9.758.333. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta, memperoleh gaji sebulan sebesar 15 juta rupiah, dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri 500 ribu rupiah. Kemudian, perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian 600 ribu, memberikan tunjangan hari tua 400 ribu rupiah. Ardi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Istri Ardi bekerja sebagai pegawai negeri. Ya, istri Ardi ini bekerja sebagai pegawai negeri. Lalu bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Ya, bagaimanakah perhitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Ya, bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Kita lihat di sini. Gaji pokoknya adalah 15 juta rupiah. Kemudian asuransi yang dibayarkan, ya di situ asuransi yang dibayarkannya adalah 600 ribu rupiah. Ya. Kemudian besarnya penghasilan bruto berarti 15 juta ditambah dengan 600 ribu rupiah. Ya, karena di situ perusahaan memberikan fasilitas asuransi. Nah, fasilitas berupa asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian ini kan berarti merupakan komponen penambah gaji pokoknya dia ya. Makanya besarnya adalah 15,6 juta. Lalu untuk biaya jabatan 500 ribu rupiah. Untuk iuran dana pensiun yang dibayarkan karyawan, di sini juga ada maksimal, saudara-saudara. Ya, teman-teman semua, ini bahwa untuk iuran dana pensiun itu maksimalnya juga adalah 200 ribu rupiah. Ya, sehingga jumlahnya itu harusnya 500 sampai 200, 700 ribu rupiah. Baru penghasilan bruto per bulannya 15,6 juta, kita kurangi dengan besarnya biaya jabatan dan besarnya iuran dana pensiun, kemudian diperoleh besarnya penghasilan neto per bulan. Lalu penghasilan neto per bulannya kita kalikan 12, hingga diperoleh angka 175.200.000 rupiah. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak sendiri, status kawin, lalu ada tanggungan 3 orang anak. Benar nggak tuh tanggungan 3 orang anak? Tanggungan 3 orang anak lagi. Oh, 3 itu 2 orang untuk anaknya, satu adalah istrinya ya. Sorry, satu adalah ibunya, berarti maksimal adalah 3. Nah, ini jangan-jangan tadi soalnya juga sama kayak gini. Nah, kalau ini memang benar 2 orang. Kalau yang ini memang Ardi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung juga ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Berarti yang dia tanggung itu kan maksimal kan 3. Makanya ibunya juga ditanggung di sini masuk dalam PTKP. Tanggungan 3 itu terdiri dari 2 orang anak dan ibu yang dia tanggung.
status kawin 4,5 juta. Ya, sebagai info karena istrinya itu adalah PNS, walaupun istrinya memiliki pekerjaan dan dia juga sudah menikah, status dia tetap tidak kawin. Ya, jadi dia nanti di pekerjaannya itu dipotong pajak 21 juga, tetap statusnya tidak kawin loh. Tidak kawin dan nol, yang menanggung anak itu harus suami. Suamilah yang harus menanggung anak. Ya, jadi si istri itu nggak nanggung apa-apa, mau dia PNS kayak dia mau punya pekerjaan, atau dia mau punya perusahaan sekalipun, dia tetap statusnya adalah TK, tidak kawin. Kecuali kalau dia memang mau memilih sendiri ya, memiliki, atau dia memilih, saya mau tanggung ibu saya sendiri, kata si cewek, atau saya mau tanggung adik saya, oke, itu boleh. Tapi selama dia menikah, tentunya tidak dimasukkan dalam kategori. Ya. Lalu penghasilan kena pajaknya adalah 103 juta ya, kita total besarnya PTKP. Ya, lalu penghasilan tidak kena pajak setahunnya 175,2 juta. Lalu ada penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta, dapat penghasilan kena pajak 103 juta 200 ribu. Lalu untuk pajak setahun 5% dikali 50 juta, lalu sisanya 53,2 juta kali 15%, dapat 7 juta 980 ribu. Sehingga besarnya penghasilan kena pajak per tahunnya adalah 8.230.000. Lalu PPh pasal 21 sebulannya kita coba kalikan. Coba kita lihat PPh pasal 21 sebulannya 8.230.000 kita bagi dengan 608. Sorry, kan gitu caranya ya. Dibagi dengan 12, 685.833 rupiah ya. Itulah yang nantinya dijadikan sebagai PPh pasal 21 per bulan. Nah, teman-teman, silakan teman-teman hati-hati nih kalau mau masukin yang asuransi yang penting ya. Karena yang asuransi itu dia juga punya batasan seperti biaya jabatan. Ya, biaya jabatan ini nih ada maksimal nih. Begitu pula dengan iuran pensiun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karta adalah pegawai yang menikah dengan 2 orang anak dan memperoleh gaji sebesar memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah. Perusahaan mengikuti program jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Lalu perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua. Ya, perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan ya. Ini 3,7% dari gaji. Lalu sedangkan Karta membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun, yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar Rp300.000. Karta sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp400.000. Ya, bagaimanakah perhitungan PPh 21 atas Karta? Bagaimanakah jurnal yang akan dibuat? Oh ya, tadi saya belum membahas jurnalnya ya. Nah, ini kan tadi kita udah buat perhitungannya. Lalu untuk jurnalnya kayak gitu ya, beban gaji 15 juta, lalu ada tunjangannya itu sebesar 1 juta ya. Tunjangan apa, Pak? Tunjangan biaya jabatan dan juga iuran dana pensiun 1 juta. Lalu untuk utang PPh pasal 21-nya, PPh 21 per bulan sebesar 685.833 utang saldo normal kredit. Makanya kita buang ke kredit.
utang iuran pensiun Rp900.000, lalu ada utang asuransi Rp600.000, ya, utang asuransinya Rp600.000. Selanjutnya adalah iuran pensiun tadi 900 ya, untuk iuran pensiun. Kalau yang utang asuransi 600 kan yang di atas. Nah, ini kan memberikan tunjangan hari tuanya 400 dan iuran pensiun yang ditanggung sendiri 500. Nah, yang diakui di sini adalah iuran dana pensiun yang dibayarkan karyawan 500. 500 ditambah dengan 400.000 jadi 900.000. Dan kas yang akan dikeluarkan berkaitan dengan pembayaran gaji tersebut adalah 13.814.167. Ya, jadi kita kalau buat jurnalnya ada beban gaji 15 juta di debit, lalu ada tunjangannya terdiri dari asuransi. Tunjangannya terdiri dari asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian 600.000 dan juga tunjangan hari tuanya 600.000 itu 1 juta. Untuk utang PPh pasal 21 per bulannya ini di paling bawah ya. Besarnya utang PPh pasal 21 Rp685.833, lalu ada utang iuran pensiun Rp900.000, lalu ada utang asuransi Rp600.000, dan sisanya adalah kas yang harus dibayarkan. Nah, ini yang contoh harta tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, untuk perhitungan yang telah dibayarkan kepada Karta. Ya, tadi soalnya sudah saya bacakan berkaitan dengan Karta. Ya, nanti diminta untuk bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 atas Karta, lalu bagaimana jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja. Nah, untuk gaji pokok Rp10 juta, iuran jaminan kecelakaan kerja yang dibayar perusahaan Rp50.000. Dari mana Pak? 0,5% ya. 0,5% untuk jaminan kecelakaan kerja atau JKK, 0,5% dikali 10 juta dapat 50.000. Kemudian untuk jaminan premi jaminan kematian 0,3%, 0,3% dikali 10 juta dapat 30.000. Sehingga besarnya penghasilan bruto per bulan 10 juta ditambah 50.000 ditambah 30.000 dapat 10.080.000. Biaya jabatannya nih mulai ngadi-ngadi lagi ya. Ini biaya jabatan ini udah berkali-kali nih. Ini harusnya nggak boleh sebesar 504.000. Jadi kita jangan langsung masukin aja ya 10.080.000 ini. Kan dia 10.080.000 kita kalikan 5%. Dikali 0,5, 504.000. Maksimal biaya jabatan adalah 500.000. Ditulis di sini 500.000 aja. Iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 200.000. Iuran jaminan hari tua yang dibayarkan karyawan sebesar 200.000. Lalu untuk iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh karyawan maksimal juga Rp200.000 nih. Dia 0,02 dikalikan dengan berapa? 0,02 ini dikali dengan 10 juta nih. 200.000 dia harusnya. Ya, 200.000 doang. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran jaminan hari tua, dan iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun itu harusnya 200.000. Sehingga dapat angkanya kita total, lalu penghasilan neto per bulannya sebesar sekian. Ya, berdasarkan perhitungan yang salah kan dia hitungnya
8.976.000. Penghasilan neto setahun 8.976.000 dikali 12. Ya, seperti itu. Dikali dengan 12, dapatnya adalah 107.712.000. Nih, coba nih sekali. Nah, untuk PTKP ya, PTKP-nya ya untuk status kawin dan tanggungan 2 orang anak. Ya, kita lihat lagi nih ke depan nih, kenapa dari tadi hitungannya begitu sih? Nah, itu udah jelas-jelas ya di sini ditulis nih wajib pajak sendiri 54 juta, status kawinnya 4,5 juta, tanggungan per orang 4,5 juta. Tapi kenapa pada saat menghitung di kasus itu selalu salah ya? WP-nya sendiri 54, status kawin 4,5. Lalu ada tanggungan per orang 4,5 juta. Ya, berarti pada saat kita hitung di sini ya kasus Jakarta, kan WP sendiri 54 juta, ditambah dengan status kawin 4,5, ditambah tanggungan 2 orang anak kan ini. Emang Karta ada ibunya lagi yang dia tanggung. Di sini dia menikah dan memiliki 2 orang anak, kan 4,5 ditambah 9. Kan? Nah ini, waduh, makin aneh-aneh ya perhitungannya ya. Wajib pajak sendiri 54 juta ditambah 4,5 juta, ditambah 13,5 juta, ini tanda minusnya malah nggak ada. Ini harusnya di sini angkanya 67.500.000 rupiah. Ini kenapa jadi angkanya 36 juta? Jadi ini 54 juta ditambah 4,5 juta status kawin. Tanggungan 2 orang anak bukan 13,5 juta, itu hanya 9 juta. Jadi totalnya di sini adalah 67.500.000 rupiah. Ya. Makanya 107.712.000 saya kurang, ya, dikurangi dengan kan tadi 54 tambah 4,5 ditambah 9, 67,5, berarti 107.712.000 dikurangi dengan 67.500.000 rupiah. Itu harusnya angkanya 40.212.000. 40.212.000 tinggal kita kalikan ya, kali 0,05. Wah, ini mau kayak gini. Ini udah lapisan penghasilannya juga salah ini, masa 5% di sini, yang kedua juga 5%. Nah, ini harusnya langsung besarnya PPh pajak berutang setahun itu adalah 2.010.600, baru kita bagi ya. Nah, ini kita bagi 12, dapatnya adalah setiap bulannya pajak berutang per bulan adalah Rp167.550. Itu yang benar ya. Ini mulai mengada-ngada semua. Nah, ilustrasi gaji bulanan, sehingga kita masukkan di sini ya, untuk beban gajinya sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua adalah ada beban jaminan kecelakaan kerja 50.000 dari mana Pak? 0,05 dikali dengan 10 juta. Ada jaminan ada jaminan kematian 0,03 ya, 0,3% dikali 10 juta, 30.000. Lalu ada jaminan hari tua. Ya, jaminan hari tua sebesar berapa? 370.000. Ya, jaminan hari tua sebesar 370.000. Selanjutnya ada lagi beban dana pensiun 300.000. Lalu untuk utang
utang jaminan kecelakaan kerja 50.000, jaminan kematian 30.000, utang JHT 570, utang dana pensiun 700, utang PPh 21 479.733, lalu ada kas 8.920.000. Ya, kalau kita lihat ini teman-teman harus hati-hati ya ngelihat kayak gini, karena kenapa ini hitungan di sininya aja udah salah nih. Udah berantakan semua kan. Hitungannya di sini salah, apalagi yang di sini nih. Lebih ngaco lagi pasti nih jurnal yang ada di sini. Jadi kita pastikan kembali bahwa ilustrasi penghitungan gaji bulanan ini sudah benar. Ya. Nah, ini penghasilan karyawati atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas elemen PTKP status kawin 4,5 juta rupiah. Ya, jadi si suami itu yang nantinya, kalau saya bilang tadi, istri atau seorang wanita itu dia selalu TK kan. Nah, atas suami, karena dia kan si istri ini mau dia punya suami atau enggak sebenarnya kan. Jadi, si karyawati ini tetap tidak berhak atas elemen PTKP status kawin 4,5 juta. Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, si karyawati ini berhak atas elemen PTKP status kawin sebesar 4,5 juta. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal di tingkat kecamatan. Nah, ini bentuk imbalan tahunan. Ya, teman-teman bisa lihat ada jasa produksi, ya, kemudian ada tantiem, lalu ada gratifikasi, lalu ada tunjangan hari tua, ya kan, atau tunjangan hari baru, tunjangan tahun baru, ada bonus, ada premi, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, Pak, tantiem itu apa sih, Pak? Tantiem itu berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan. Jadi ada bagian keuntungan perusahaan yang memang dihadiahkan kepada karyawan yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi, tantiem itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan yang memang baru dapat diberikan bila perusahaan sudah memperoleh laba bersih. Ya, jadi ibarat itu kayak profit sharing lah, seperti itu. Ya, itu adalah definisi daripada tantiem. Kalau gratifikasi itu apa sih, Pak? Nah, kalau gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, ya, atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, itu adalah gratification atau gratifikasi. Ya, jadi kalau teman-teman sudah pernah mendengar istilah-istilah tersebut, itu adalah bentuk-bentuk daripada imbalan tahunan. Nah, menghitung teknis imbalan tahunan, tentunya kita harus memasukkan unsur apa? Ada tunjangan bonus, imbalan bonus lain, ya kan? Ada gaji pokok, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, ya, dan seterusnya. Kemudian, itu adalah masuk dalam komponen penghasilan bruto. Lalu penghasilan bruto tersebut ya sebelum bonus per bulan ya kita kalikan langsung 12. Lalu kita tambahkan dengan penghasilan sebelum bonus tahunan di sini. Kita masukkan di situ. Lalu bonus tahunannya kita masukkan dan penghasilan bruto setahun ya. Oh, bonus setahun atau bonus tahunan ini dikali 12 nggak, Pak? Enggak lah, orang bonus cuma dikasih sekali doang kan. Berarti kita langsung masukin aja di sini bonus. Berarti penghasilan
bruto setahunnya, total penghasilan sebelum bonus setahun ditambah dengan bonus tahunan. Kemudian kita masukkan dengan biaya jabatan, lalu ada iuran dana pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua yang dibayarkan karyawan, diperoleh di sana, dapat penghasilan neto setahun ya. Penghasilan neto setahun, diperoleh angkanya. Dari sana penghasilan bruto setahun kita sudah mendapatkan penghasilan neto setahun dikali 12. Habis itu ada penghasilan tidak kena pajak PTKP, ya kan? Kita total, kita kurangi dapat PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini kita kalikan dengan tarif. Ya, lalu dikalikan dengan tarif. Setelah itu baru kita peroleh dapat pajak terutang setahun dan dari sana kita bagi 12. Setelah dibagi 12 dapat pajak terutang per bulan. Ya, seperti itu. Yaitu adalah perhitungan teknis menerima imbalan tahunan. Ya, jadi keterangannya imbalan tahunan dapat berupa bonus, tantiem, THR, atau sejenisnya. Nah, sebagai info bagi teman-teman, bedanya dalam perhitungan teknis imbalan tahunan ini cuma beda di situ, adanya bonus tahunan itu kan. Tinggal tambahin di situ, setelah udah dapat penghasilan bruto sebelum bonus tahunan, ya tinggal kita masukkan bonus tahunannya kan. Udah dapat bonus tahunan, udah gampang, udah simpel. Nah, bila kita lihat di sini ya, untuk dialektika pajak, metode langsung, PPh imbalan tahunan. PPh atas imbalan tahunan terdiri dari bonus, tunjangan hari raya, dan sejenisnya, dan uang rapel dilambangkan IT. Ya, untuk PPh atas imbalan tahunan. Dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungannya sebagai berikut. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji, kemudian menghitung peningkatan penghasilan kena pajak, dilambangkan dengan PPKP dengan acuan besaran penghasilan bruto sebelum disetahunkan, dilambangkan dengan PBS. Lalu selama PBS ditambah dengan IT, apabila lebih kecil daripada 120 juta rupiah, maka PPKP sama dengan 95% dikali dengan IT. Lalu mengingat adanya pengurangan biaya jabatan, jika PBS lebih kecil daripada 120 juta dan PBS tambah IT lebih besar dari 120 juta, maka PPKP sama dengan 95% dikali 120 juta dikurangi PBS. Tambah PBS plus IT kurang 120.000. Ya. Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal. Nah, selama PBS lebih besar sama dengan 120 juta, maka PPKP sama dengan IT. Ya, jadi untuk materi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, di dialektika pajak. Ya, bagi teman-teman, silakan membuat catatan pribadi ya untuk menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Semoga memberikan pencerahan terhadap apa yang sudah saya share di dalam materi hari ini. Pesan dari saya, teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai kepada hari kemenangan. Akhir kata, kita ketemu sampai minggu depan. God bless you and Buddha bless you. Terima kasih semuanya.